Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Cacian ada batil, provokasi batil, ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Masih ingat Bahar bin Smith? Benar, dia itu ustadz muda yang punya gaya khas. Tampilannya seperti rocker dengan wajah muda tampan dan berambut panjang pirang. Tapi orang lazim mengingatnya karena kebinasannya. Kalau yang anu wali-walian jangan sama anak, mau yang anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Biadab, kemana ente orang? Jangan memendam kedengkian, kebencian kepada siapapun. Kita harus menjadi orang yang paling terdepan. Nggak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama. Habib Bahar bin Smith dinyatakan bebas murni dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 21 November 2021. Kini, Bahar sudah kembali menghirup udara bebas. Saya sih nggak yakin bahwa dia akan insya. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Nabi bilang ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Pertanyaan, cacian, makian, kebohongan, hoax, itu hak atau batil? Ada batil. Bahar adalah tipe ulama perusak Islam. Kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka. Karena itu, kita harus terus menjaga agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kalian diam! Di mana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantu? Kemana kalian wahai umat Islam? Penistaan, sungguh penistaan, wallah penistaan. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Bukan hanya omongannya, aksi dan tindakannya juga beringas. Perilakunya juga sangat agresif. Dia tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Dia ini pemilik pesantren, tapi kelakuannya jauh dari kedamaian. Dia mendirikan dan memimpin majelis pembela Rasulullah sejak tahun 2007. Pengikutnya mencapai ribuan. Bakal saya habisi kalian, berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Gak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama. Siapapun habaib khususnya, ente ini para habib-habib ini, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang mengkhianati Habib Rizik, ente semua berhadapan dengan Bahar bin Smith. Wala yudmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun. Gak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Kenapa? Saudara-saudara, kalau musuh di luar terang-terangan kelihatan, yang bangsa itu pengkhianat. Anda tak ada orang gitu. Ente orang yang udah Habib lagi enak di Mekah, balik datang ke Indonesia. Siapa yang minta umat bukan? Umat ada bukan? Umat ada bukan? Dan sungguh penistaan, wallah penistaan. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara.
Fonis Habib Rizik, Sida Habib Rizik, Generator cuma ibu-ibu. Kemana itu orang? Ente semua, kemana itu? Hah? Kemana itu orang semua? Hah? Atau muslimnya bahkan pejabat juga muslim. Oh, mentang-mentang dia pejabat boleh dikatain haram. Sebelum menang pengawal dibunuh, ceramah itu orang bunuh. Ketika ada 16 kali bunuh, kemana? Itu orang Habib yang ceramah-ceramahnya tegas, ha? Jadi melempem, ha? Jadi kayak kerupuk, goblok. Prasangka buruk atau keinginan mengganggu ulama, sesama ulama muslimin, harusnya menjadi orang yang paling terdepan ya, untuk mempromosikan jangan saling mengganggu. Takut dulu, takut bicara. Cacian, makian, provokasi kerjaannya syaitan. Kamu samakan kerjaan syaitan dengan kerjaan Nabi Muhammad. Ada gilat adab di dalam magamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menodai kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini banyak intel di sini. Itu orang kalau berintimidasi, cari intimidasi Habib Umar, intimidasi orang Bahar bilang muslim. Intel polisi, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan Habib Umar ini acara maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara maulid Nabi. Oh, kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, muslimnya gubernur, muslimnya wali kota, muslimnya bupati, boleh dikatain? Tidak boleh dikatain. Giliran yang bikin acara maulid orang-orang yang pro kepada pemerintah, menjilat pemerintah, itu orang yang intelin, nah. Giliran yang bikin acara Habib Umar itu pada intel, pada ini, bilangin, sama kita harus berjalan, bilangin, bahkan diseritakan lagi. Dan sungguh penistaan, wallah penistaan, cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando, turut angkat bicara mengenai bebasnya Bahar bin Smith usai menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus kelas 2A Gunung Sindur. Ade Armando menyatakan dirinya tak yakin pimpinan Majelis Pembela Rasulullah itu akan insaf meski telah dinyatakan bebas. Bahkan Ade menyebut Bahar bin Smith akan mengulangi lagi perbuatannya nanti. Saya sih nggak yakin bahwa dia akan insaf. Bahar adalah tipe penjahat kambuhan yang akan kembali mengulang kejahatannya ketika dibutuhkan. Saya sih nggak yakin bahwa dia akan insaf. Bahar adalah tipe penyakit kambuhan yang akan kembali mengulangi kejahatannya ketika dibutuhkan, kata Ade Armando lewat tayangan di kanal YouTube Cokro TV pada Rabu 24 November 2021. Lebih lanjut, Ade mengatakan bahwa banyak pendukung Bahar bin Smith yang beranggapan bahwa penahanannya merupakan bentuk kebencian pemerintahan Presiden Jokowi terhadap Islam atau biasa disebut dengan kriminalisasi ulama. Para pendukungnya selama ini menggambarkan penahanannya sebagai bukti kebencian pemerintah Jokowi terhadap Islam. Tak kurang dari Fadlizon menyebut penahanan Bahar adalah kriminalisasi ulama. Dia yang juga merupakan pegiat media sosial itu lantas menghimbau kepada publik untuk tidak takut dengan bebasnya Bahar. Sebab menurutnya jika takut maka Bahar dan para pengikutnya akan semakin menjadi-jadi. Selain itu, Ade bahkan menyebut bahwa Bahar bisa menjelma menjadi tokoh seperti ex-pentolan FPI yang juga gurunya yakni Habib Rizik Syihab. Oleh sebab itu, ia mengajak segenap pihak untuk bersekutu melawan Bahar yang akan mengancam Indonesia. Orang semacam Bahar itu justru akan menjadi-jadi kalau menyangka orang takut terhadapnya. Kalau dibiarkan, Bahar bisa menjelma menjadi tokoh semacam Rizik Syihab. Bahar dan sekutunya akan terus mengancam Indonesia, dan karena itu kita juga harus bersekutu untuk melawan dia dan orang-orang yang berada di belakangnya, ujar Ade. Dikatakan Ade, Bahar merupakan ulama muda yang tampan dan penampilannya nyentrik seperti rocker. Hanya saja, kata-kata dan perilaku Bahar jauh dari kesan ulama.
Tampilannya seperti rocker dengan wajah muda tampan dan berambut panjang pirang. Tapi orang lazim mengingatnya karena keberingasannya, kata-katanya kasar, kotor. Perilakunya juga sangat agresif. Dia tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan juga memobilisasi pengikutnya untuk melakukan pengerusakan dan penghancuran, ujar Ade. Bahkan Ade juga mengatakan bahwa Bahar bin Smith merupakan ulama yang merusak Islam. Karenanya, ia mengajak semua pihak untuk tidak takut melawan Bahar dan para pengikutnya. Bahar adalah tipe ulama perusak Islam. Kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka. Karena itu, kita harus terus menjaga agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kita juga tidak perlu takut, Bahar adalah tipe ulama perusak Islam. Kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka, ucap Ade. Seperti diketahui, Bahar bin Ali bin Smith resmi menghirup udara bebas setelah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A, Gunung Sindur. Bahar Smith dibebaskan pada Minggu 21 November 2021. Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni sesuai dengan perhitungannya. Pembebasannya jatuh pada hari ini 21 November 2021. Tutur Kepala Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Mujiarto, dalam keterangan tertulis kemarin. Pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawin itu mulai ditahan sejak 18 Desember 2018 terkait tindak pidana pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang dengan pidana 3 tahun dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan pidana 3 bulan. Selama menjalankan pidana dari tahun 2018, Bahar mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Kita pastikan proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan, pungkas Mujiarto. Seperti diketahui sebelumnya, Bahar divonis 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 tahun penjara dalam kasus penganiayaan 2 orang remaja pada 9 Juli 2019. Bahar sempat mendapat program asimilasi pada Mei 2020, namun ia kembali masuk bui karena dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19. Bahar kembali terjerat kasus penganiayaan. Dalam kasus yang melibatkan sopir taksi online itu, Bahar divonis 3 bulan penjara pada Juli 2021. Bahar sempat terlibat keributan dengan terpidana Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur.